Terkadang kita mengalami sakit gigi, tapi ini kan tahun 2021, kita bisa mengobatinya, menjaganya tetap bersih dan menghilangkan sakit gigi hanya dengan sekali mengunjungi dokter gigi. Tapi, coba bayangkan kamu hidup ribuan tahun lalu, tak ada pasta gigi, benang gigi, bahkan sikat gigi atau obat kumur. Gigi semua orang di zaman itu pasti buruk sekali, atau tidak ya? Istilah kedokteran gigi seperti gigi berlubang dan plak kan belum ada di zaman itu. Yuk kita naik mesin waktu sisi terang dan pergi ke masa lalu. Lihat, seorang manusia sempurna. Dia makan daging keras, membuka kacang, mengunyah kulit pohon yang rasanya enak. Dia pasti bangga memiliki bagian tubuh paling keras dan paling kuat yang pernah diciptakan, gigi. Alat kuat ini membantu manusia bertahan hidup di alam liar dan kondisi yang berat. Bukan berarti gigi tak dapat dihancurkan, tapi strukturnya yang unik tak ada duanya. Ada dentin di dalam gigi, zat yang lentur tapi kuat yang dilapisi enamel, elemen paling tahan banting dalam tubuh manusia yang sebagian besar terbuat dari kalsium. Sekarang, bayangkan sebatang spaghetti mentah, sangat mudah dipatahkan bukan? Lalu, coba patahkan 1000 batang sekaligus. Sekarang, bayangkan spaghetti ini di dalam gigimu. Kumpulan spaghetti ini bernama prisma dan jumlahnya banyak sekali. Prisma ini membentuk serabut yang saling terkait seperti dipilin dan membentuk gigi yang kuat. Mari kita lihat makanan leluhur kita. Dia sedang mengunyah tuh. Daging yang dia makan menjaga giginya tetap kuat dan gerakan mengunyah dan menelan menghalau semua bakteri berbahaya. Rahangnya semakin kuat setiap hari. Giginya bisa menangani apapun, mengunyah apapun. Sekarang kita kembali ke masa depan yuk. Kembali ke tahun 2021. Gigi yang kuat berkualitas tinggi itu sekarang mengunyah daging lembut, nasi gulung hangat yang renyah, sushi, pizza, ya kamu tahulah. Makanan ini malah jauh lebih jahat bagi gigimu dibandingkan makanan leluhur kita. Rahang kita tak perlu lagi bekerja sekeras dulu. Gigi tidak perlu mengunyah makanan keras, tapi ini malah membuatnya lemah. Dulu makanan kita tak selembut ini, tapi ini bukan masalah utamanya. Apa yang ada di dalam makanan kita lah yang justru merusak gigi. Saat kita melahap makanan modern yang kaya karbohidrat dan gula, kita membantu bakteria jahat tumbuh dalam mulut. Ini bisa membuat gigi berlubang, plak, dan semua yang jelek-jelek deh. Walhasil, bahan terkuat dalam tubuh manusia kalah oleh makanan lembut dan manis. Zaman dulu, leluhur kita harus berburu mamut dan hewan liar lainnya. Mereka harus berjalan berkilo-kilometer jauhnya untuk mencari akar tanaman, buah beri, daun herbal, bahkan memanjat pohon untuk mengambil madu. Leluhur kita cukup kekar dan membakar banyak kalori setiap hari. Berapa waktu maksimum yang kamu habiskan di gym? Mungkin 2 jam? Berlatih di gym tidak sebanding dengan semua kegiatan yang dilakukan leluhur kita dulu. Ekstra kalori pun jadi menumpuk dan bisa membuat perutmu sakit. Saat kamu kebanyakan makan, gas dan asam lambungmu bisa naik ke mulutmu, ikut menghancurkan gigimu. Dulu, rahang manusia bekerja lebih keras sehingga tumbuh lebih kuat, sehingga ada lebih banyak ruang untuk gigi mereka. Tak ada satupun dari mereka yang gigi bungsunya harus dicabut. Setidaknya, itulah harapanku. Gigi bungsu bisa muat dengan sempurna pada rahang mereka yang besar. Nah, sama seperti aku yang lama tidak berolahraga, rahang kita juga tidak cukup berolahraga, kemudian jadi mengecil dan lebih lemah. Gigi kita tak muat lagi, kita harus mencabutnya atau digeser. Waktu yang pas buat jadi dokter gigi, cring-cring. Hewan makan dan memakai giginya sama seperti leluhurnya ribuan tahun yang lalu. Jadi, hewan tidak memiliki masalah yang sama. Orang suku asli yang hidup jauh dari peradaban adalah bukti yang pas akan teori ini. Mereka tak punya masalah gigi yang sama seperti saudara mereka yang hidup jauh lebih modern. Mereka makan lebih sedikit gula dan makanan yang diproses. Ayo kita lakukan cek fakta cepat edisi gigi. Gigi bukan tulang, tak bisa tumbuh kembali, tak bisa sembuh sendiri, dan tak punya sumsum di tengahnya. Gigi itu seperti gunung es, hanya 2/3 bagiannya yang terlihat. Sisanya tersembunyi dalam gusimu. Itulah sebabnya gusimu juga harus dijaga. Tikus punya gigi aneh yang tak pernah berhenti tumbuh. Karena itulah tikus selalu mengunyah benda-benda aneh.
Hewan ini tidak lapar, hanya perlu mengikir giginya agar tidak terlalu panjang. Ada banyak sekali hal rahasia tapi luar biasa dalam tubuh kita, seperti gigi kita yang hebat ini. Gigi dan air liur adalah duo penghancur makanan. Kamu tidak akan bisa merasakan makanan dengan lidah yang kering. Terima kasih air liur. Ayo kita kembali kering. Di sudut merah dengan berat. Berapa berat sepotong pizza ya? Pizza pepperoni ekstra keju. Dan di sudut biru, tim duo yang fenomenal. Gigi dan air liurmu. Lihat si Gigi beraksi, mengertak, menggigit, mengunyah. Gigi mempersilahkan air liur membanjiri arena dan memakai enzim khususnya untuk menghancurkan pizza itu. Oh, tamat sudah riwayat si pizza. Wasit sudah memutuskan, pertarungan berakhir. Air liur membantu membersihkan gigi, kemudian menghilang ke ruang ganti. Maksudnya tenggorokanmu. Dalam sehari mulutmu menghasilkan air liur setara dengan sebotol besar soda. Sebagian besar ditelan ke perutmu, di sana air liur terus membantu menghancurkan makanan. Kali ini, topik yang berbeda. Kita mencuci telinga agar bersih dari kotoran. Tapi, kotoran telinga sangat penting bagi tubuh. Gendang telinga adalah organ yang sensitif. Jika ada partikel debu kecil yang jatuh di atasnya, kamu akan mendengar ledakan kencang. Inilah saatnya kotoran telinga dan rambut telinga beraksi. Keduanya melindungi gendang telingamu dari debu dan air. Tapi bukan hanya itu, kotoran telinga mengandung zat yang melawan bakteri dan infeksi. Satu hal mengganggu yang sebenarnya kita perlukan adalah keringat. Saat kita kepanasan, tapi tidak ada kamar mandi, tubuh kita mendinginkan dirinya dengan keringat. Sebagian besar kandungannya memang air dan tidak terlalu bau. Tapi saat bercampur dengan bakteri di tubuhmu, saat itulah semuanya jadi buruk. Saat kamu gugup, kamu menghasilkan keringat yang berbeda. Sepintar itulah tubuhmu. Menurut satu teori, keringat ini berkembang untuk membantumu melakukan satu hal tertentu. Mari kita kembali ke 1 juta tahun yang lalu untuk memahami cara kerjanya. Saatnya naik mesin waktu lagi. Brum, brum, brum. Sekarang kamu adalah nenek moyang manusia modern. Kamu berburu dan berhadapan dengan harimau gigi pedang. Tubuhmu mengeluarkan keringat dan telapak tanganmu jadi lembab. Mantap! Sekarang kamu jadi lebih mudah memanjat pohon dan keluar dari bahaya. Seperti saat membaca buku, jauh lebih mudah membalikan halaman kalau jarimu agak basah. Jadi, lain kali kamu harus berdiri di depan banyak orang atau siap-siap mau ujian, jangan kesal kalau kamu mulai berkeringat. Tubuhmu sedang mencoba melindungimu meskipun tak ada harimau atau pohon di dekatmu. Kuku membantu kita melepaskan stiker, membuka plastik belanjaan, dan mengganggu temanmu dengan bunyi ketukan berirama. Tapi yang terpenting adalah kuku membantu kita merasakan seberapa kerasnya suatu benda. Kalau kamu tidak punya kuku yang keras di jarimu, kamu tidak akan bisa mengetahui kerasnya suatu benda. Coba saja deh, sentuh pipimu dengan jari. Sekarang, coba sentuh sesuatu yang keras, seperti meja. Apa kamu bisa merasakan perbedaannya? Atau jangan-jangan kamu hanya bisa merasakan jarimu saat menyentuh sesuatu? Jadi, kita tahu kalau tulang dan gigi itu kuat. Tapi, ada materi lain dalam tubuhmu yang jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Ada 150.000 jumlahnya. Rambutmu. Kamu bisa dengan mudah mematahkan satu helainya. Coba saja sendiri, dan rambutmu akan patah jadi 2. Tapi kalau kamu mengikatnya, rambut akan bisa menahan berat 1 bus sekolah. Air liur melembabkan lidahmu. Sama halnya dengan air mata melembabkan matamu. Air mata melindungi mata dari serangga kecil, debu, asap, bahkan infeksi. Sebenarnya air mata selalu ada di matamu, namanya air mata basal. Tugasnya memang untuk menjaga matamu tetap sehat. Kalau kamu berjalan di dekat api atau sejenisnya, kamu akan mengeluarkan air mata refleks. Dan ketika kamu melihat video anjing dan kucing berpelukan di TikTok, kamu menghasilkan air mata emosi. Kalau kamu sering menangis, tak perlu khawatir. Kabar baiknya, air matamu takkan pernah habis. Semua ini memang menarik, tapi semacam tak berguna tanpa indramu. Melihat, mencium, mendengar, menyentuh. Itu baru dasarnya. Tapi masih ada beberapa yang lainnya. Satu indera menunjukkan kalau tubuhmu ada di suatu tempat. Misalnya, kakimu ada di bawah meja.
Kamu tak bisa melihatnya, tapi kamu tahu kakimu ada di sana. Ini juga berlaku bagaimana kita bisa menyentuh hidung dengan mata tertutup atau naik tangga tanpa melihat setiap anak tangganya.